Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini kita hari kedua untuk belajar tentang kitab Jawahirul Lama'ah. Nah, kitab Jawahirul Lama'ah niki kitab kuno, kitab yang jarang dimiliki, tapi ini sebetulnya jadi patokan, jadi pedoman buat ahli hikmah. Jadi seorang ahli hikmah paling tidak dia harus pernah belajar kitab niki yang namanya Jawahirul Lama'ah. Nah, Jawahirul Lama'ah Fistihdori Mulukil Jinni fil Waqti Wasa'ah. Niki kitab lengkapnya ngoten. Jawahirul Lama'ah niki artinya permata yang berkilau. Kenapa disebut permata yang berkilau? Karena niki ibarat bagi seorang ahli hikmah ini adalah satu permata. Nek permata niku kan lebih berharga daripada emas toh. Harganya lebih mahal daripada emas. Maka dia disebut permata karena ini adalah satu yang sangat berharga bagi seorang ahli hikmah. Kenapa kitab ini bisa berharga? Karena Fistihdori Mulukil Jinni fil Waqti Wasa'ah. Karena dia dapat menghadirkan jin dalam, bahkan dikatakan bukan hanya jin tapi mulukil jin. Itu raja-raja jin yang dihadirkan. Tidak hanya kelas jin etek-etek, jin kecil-kecil enggak, tapi mulukil jin, raja-raja jin. Jadi raja-raja jin bisa dihadirkan melalui tata cara yang ada dalam kitab Jawahirul Lama'ah. Jadi Fistihdori Mulukil Jinni fil Waqti Wasa'ah. Jadi bisa menghadirkan raja-raja jin di dalam waktu yang sangat singkat, setiap saat, dan juga dalam waktu yang segera. Makanya kalau kita mengikuti tata cara yang ada dalam kitab niki, maka insya Allah semua hajat akan segera diijabah, semua hajat akan segera kabul, tetapi melalui tata cara yang ada dalam kitab Jawahirul Lama'ah niki. Maka seorang ahli hikmah, pondasi dasarnya kita harus punya kitab niki Jawahirul Lama'ah niki. Paling tidak kita memahami mulai dari konsepnya, tata caranya, bagaimana. Jadi biar nanti kita enggak jadi ahli hikmah itu sing abal-abal, hanya koleksi asma mung dikoleksi tok, tapi kita kemudian enggak ngerti. Niki asma ini dari mana? Asma ini kodamnya apa? Niki cara kita tahu azimahnya apa? Oh, niki kalau rajahnya begini, ini apa, gunanya untuk apa? Bahkan nanti di dalam kitab niki kita bisa membuat rajah itu, bisa kita buat sendiri. Bahkan asma itu bisa kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri asmanya begini, nanti apa yang jinnya yang ada di dalamnya, kodamnya apa, itu bisa tahu dari ini. Makanya ini kitab yang sangat berharga buat panjenengan. Oleh sebab itu nanti ijazahnya tidak akan saya berikan di depan, tapi ijazahnya akan saya ijazahkan di belakang. Begitu panjenengan sudah selesai dengan kaderisasi ini selama waktu yang kita tentukan nanti baru saya kasih ijazahnya. Biar apa? Kualitas, kita menjamin kualitas alumni kita, biar benar-benar kualitasnya itu bagus, benar-benar dia paling tidak memahami. Tidak hanya sampean itu hanya bawa kitabnya, kemudian sampean bawa pulang mbok pelajari dhewe nang omah, ndak. Tapi sampean berarti ngerti tata carane sekaligus sampai metodenya. Makanya untuk ijazahnya tidak saya berikan hari ini, tetapi nanti akan saya berikan di belakang ketika panjenengan sudah selesai sudah selesai untuk mempelajari niki. Insyaallah mudah-mudahan nanti sampai selesai khatam. Walaupun misalnya tidak khatam, nanti akan kita beberapa hal yang perlu, yang mendasar, yang bisa menjadi pondasi dari kita belajar ilmu hikmah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa kita padang hati itu padepokan tenaga dalam dan ilmu hikmah. Nah, tentu kita akan berpikir sih, ilmu hikmah itu apa sih? Nah, mesti tuh banyak yang tanya, ilmu hikmah itu apa? Nek menurut panjenengan ilmu hikmah itu apa sih? Apa ilmu hikmah itu? Yang didasari dari Al-Quran, doa-doa dari Al-Quran. Ada pendapat lain mboten? Kira-kira ilmu hikmah itu apa sih? Ilmu yang menahan hawa nafsu. Ilmu yang menahan hawa nafsu. Wah, ini ada sudah hampir masuk kepada pengertiannya. Jadi ilmu yang menahan hawa nafsu, ngono ta. Menahan hawa nafsu itu kenapa harus pakai ilmu hikmah kalau menahan hawa nafsu nggih?
Wis sulit iki, angel iki, angel. Ngeten. Jadi ilmu hikmah itu sebetulnya adalah ilmu yang fungsinya digunakan untuk membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran hawa nafsu. Jadi inti dari ilmu hikmah, kita pelajari ilmu hikmah adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Jadi intinya dari kita belajar ilmu hikmah adalah kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Bukan kita mematikan hawa nafsu loh, karena nafsu itu tidak bisa dimatikan. Tetapi kita bisa membersihkan hati kita dari nafsu, menghindarkan diri dari nafsu. Minimal kita bisa mengurangi nafsu kita, atau mengarahkan nafsu kita kepada hal yang benar. Nafsu makan misalnya, ya kita bisa tidak mungkin akan mencegah kita untuk tidak makan sama sekali, kan enggak kan? Tetapi kita makan, tetapi makannya harus menggunakan pola tertentu. Seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi bahwa kita makan kenyang, berhenti sebelum kenyang. Lek mangan ora kuwabeh kemudian kudu diwayahi kabeh mangan wareg ngoten mboten. Tetapi kita ada batasan-batasan tertentu sehingga kita bisa mengurangi nafsu kita ngoten. Jadi fokusnya ilmu hikmah sebetulnya adalah bagaimana membersihkan hati kita bersih. Ketika hati kita bersih dari nafsu itu, maka gumantunge atine awake dhewe nanggone Gusti Allah. Maka ketika seseorang itu hatinya bersih, maka nur-nur ilahiyah itu akan masuk ke dalam diri seseorang. Maka ada konsep bahwa al-ilmu nurun. Ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Maka dengan kita punya ilmu, hati kita bersih, dengan hati kita belajar ilmu hikmah, hati kita bersih dari yang nafsu, maka nur-nur ilahiyah, cahaya-cahaya Allah akan turun kepada hati kita. Maka jangan heran ketika orang yang sudah belajar hikmah itu kemudian krentek hati mawon diijabah karo Gusti Allah. Awake dhewe duwe niatan ngeten. Jaluk ngeten. Maka diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya bersih. Jadi yang difokuskan adalah bagaimana tata cara kita membersihkan hati kita. Nah, Imam Bakrot mengatakan bukan termasuk orang yang bijaksana, orang yang mengetahui jalannya, tegese jalan hikmah, tapi kemudian dia tidak mau melewatinya. Niki bukan termasuk orang yang bijaksana. Imam Bakrot mengatakan orang yang bijaksana, bukan termasuk orang yang bijaksana, dia tahu ilmu hikmah. Iki loh hikmah, tata caranya untuk membersihkan hati, tetapi dia justru malah tidak mau melakukannya, maka dia bukan termasuk orang bijak. Bukan orang yang bijak. Karena wis tahu jalannya, tetapi dia justru tidak mau mengambil jalan itu, maka dia termasuk bukan orang yang bijak. Nah, bahkan mengatakan Imam Bakrot juga bukan termasuk orang yang hidup, seseorang yang makan minum memilih syahwatnya dan mematikan nafsunya yang timbul dengan cara menuruti hawa nafsunya. Bukan termasuk orang yang hidup, orang yang memilih jalan mematikan hawa nafsunya dengan cara menuruti hawa nafsunya. Niki bukan orang yang hidup, tegese orang yang mati. Mati ini dalam kategori bukan mati jasadnya loh ya, tetapi mati hatinya. Hati yang mati. Ngeten. Contohnya ngeten. Kita pengen makan. Mangan kene, mangan iki. Itu kan nafsu. Nafsu makan, ya. Kita punya nafsu pengen makan gitu. Kemudian karena kita punya nafsu, kita pengen mematikan nafsu kita justru dengan menuruti nafsu kita. Itu bukan termasuk orang yang hidup. Itu termasuk orang yang mati. Tegasnya mati hatinya. Lah bagaimana cara kita mematikan nafsu? Ya dengan hikmah tadi. Wirid misalnya, puasa misalnya.
Jadi justru kalau kita menuruti nafsu kita untuk mematikan nafsu kita, kita turuti nafsu kita, itu bukan termasuk orang yang hidup, itu malah justru orang yang mati. Tegese hatinya mati. Nah, wong lek wis mati atine niki angel, atos wong niku nek wis mati atine. Wis lek mati atine niku atos, dituturi ya angel, diomongi ya angel, dinasehati ya angel. Lek hidup hatinya gampang. Dia akan jadi lembut hatinya. Wong yang lembut hatinya yo gampang, ciri-cirinya kan jelas. Lek ciri-cirinya nang Quran itu kan disebut gitu. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nek asmane Gusti Allah niku disebut maka hatinya menjadi bergetar. Wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Bagi begitu ana panggilan adzan sama ndegregap tangi. Wah, niku termasuk orang yang lembut hatinya. Hidup hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Leleke dhek iku dibacakan tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulub apa jenenge? Tuliyat apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah imane tenggene Gusti Allah. Ya Allah. Niku termasuk orang-orang yang hidup hatinya. Maka dengan ada di dalam ilmu hikmah kita diajarkan bagaimana tata cara kita zikir, ada zikirnya, ada zikir. Bagaimana zikir untuk menghidupkan hati? Bagaimana tata cara kita hati ini biar terlalu zikir, biar bisa menyebut asma Gusti Allah. Selalu ingat. Jadi hati yang hidup itu hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu menyebut asma Allah. Maka pernah saya ajarkan kepada panjenengan bagaimana zikir-zikir khafi. Ketika setiap hembusan nafas kita yang ketoke mek gur kita ambekan, tapi ternyata setiap nafas kita ada hembusan zikir. Setiap kita rokokan ketoke rokokan nyedot. Tapi ternyata setiap tarikan nafas kita, setiap buangan nafas kita ada zikir. Gunanya sebetulnya untuk apa toh? Untuk menghidupkan hati kita. Biar hati kita hidup. Ngono lho, Bro. Ngono ya. Nah, wa'lam iki enten wa'lam gitu. Sesungguhnya niki lek cara artine ngeten. Sesungguhnya orang-orang yang punya ilmu hikmah, para hukama, orang-orang yang disebut hukama. Orang hukama itu ya jamak dari kata hakim. Orang ahli hikmah, pelaku hikmah disebut hakim. Orang yang bijaksana. Jadi lek awake dhewe laku hikmah iku kudune awake dhewe tambah bijaksana. Maka ngati-ngati nek jenengan sing gawe kaos pendekar hikmah. Nggih, hati-hati. Pendekar gawe kaos pendekar hikmah aja petentang-petenteng. Nah iku sing gawe kaos pendekar hikmah iku aja petentang-petenteng, rumangsa sekti, rumangsa pinter, aja. Justru sebaliknya. Dia harus merasa bijaksana, menghindari pertengkaran, utamakan diskusi, utamakan penyelesaian permasalahan dengan baik. Tidak kemudian belajar hikmah kemudian malah petentang-petenteng, rumangsa paling sekti, rumangsa paling pinter, rumangsa paling hebat, tidak. Justru ini malah keliru, dia tersesat di jalannya ini malah. Betul? Nah, para ahli hikmah sepakat bahwa ilmu hikmah itu adalah sebaik-baiknya pengetahuan dan semulia-mulianya makom, jadi semulia-mulianya tempat kedudukan. Jadi ilmu ini dianggap ilmu yang paling mulia, ilmu hikmah itu. Kenapa dianggap paling mulia? Karena ya membersihkan hati. Karena arep piye-piye menungso niku intine nek nggone ati kok. Iya toh? Wis to, fisik boleh jelek, Mas. Fisik boleh jelek. Wajah boleh hitam legam. Rambut bolehlah gondrong ya, Mas. Wis to. Halo, iya. Jadi penampilan bolehlah jelek. Bolehlah wajah preman, tapi hati kita harus hati beriman. Gitu loh. Wajah boleh preman, hati harus beriman. Ngono lho dia. Lho karena intinya manungsa niku nek nggone ati, arep piye-piye iku pangkas sing dilai ati, ngono lho. Inna fil jasati mudghah. Inna fil jasati mudghah. Wa idza saluhat saluhatil jasad. Wa idza fasadat fasadatil jasad. Nek nggone ati, nek nggone manungsa niku ana segumpal daging. Lek niku apik maka dianggap apik lah badannya.
Apabila itu jelek maka dianggap jeleklah badannya. Ala wahyal qalbu. Inilah yang disebut dengan hati. Jadi awake dhewe apik eleke niku mung tergantung ning hati, Mas. Tetapi apa yang muncul dari hati kita, perbuatan kita itu adalah cerminan dari hati. Ucapan kita adalah cerminan dari hati, ngono lho. Dadi wong niku nek omongane elek, wong niku perbuatane elek, iku berarti atine elek. Ngono tok. Fisik bolehlah jelek, tetapi kalau perbuatan dia itu mulia, berarti hatinya mulia. Fisik boleh jelek, tapi kalau ucapannya itu bagus, maka hatinya itu adalah bagus. Jadi cerminannya manusia dari hati, cerminan hati dari manusia itu adalah ucapan dan perbuatan, bukan penampilan. Hati-hati. Penampilan iso uga ora, Mas. Apa pas sing sampean niku mesti sing kopian ngene iki terus mbok anggap mesti wonge apik, urung mesti. Sing kopian bajingan ya akeh dadak. Nggih to? Sing sarungan ketoke sarungan jubahan mbakno ya bajingan ya akeh. Bahkan dasinan, jasan mbakno koruptor ya akeh nggih to? Wong sing ketoke wajahe preman ngono, wonge ngene tatone akeh, rambute pirang ngono, tapi ternyata hati beriman ora ngerti. Halo. Ngantuk. Godaane iki, Pak. Ya godaane ngaji niku ngantuk mesti. Makanya titik tekan kita adalah pada hati. Lah, ilmu ini dianggap ilmu yang punya kedudukan yang sangat baik. Kenapa? Karena dia mampu untuk membersihkan hati. Ngono. Dengan hati yang bersih, maka ucapan juga menjadi baik. Dengan hati yang bersih, perbuatan juga menjadi baik. Kalau kita ibaratkan bolehlah begini. Kalau boleh kita ibaratkan, ini ada gelas. Ini ada gelas. Ada wadah. Nah, ini ada wadah. Ini wadah ini kotok cecekan. Cecekan ya, tegesan. Nah, ini kopi. Nggih. Apa yang keluar dari wadah itu sesuai dengan isinya. Sepakat enggak ya? Sepakat ya? Apa yang keluar dari wadah sesuai dengan isinya. Menungso niku wadah. Jasad niku wadah. Isine apa? Ati. Apa sing metu sangka menungso niku tergantung karo isine, yaiku tergantung atine. Lah metune menungso niku mek gur loro, siji ucapan, loro perbuatan. Wis mek kuwi. Arep apa neh sing dinilai ya wis mek kuwi tok. Ucapane apa perbuatane. Dadi nek ngisine apik ya dideloke kok nggone ucapane. Oh, ucapane ki wonge apik. Oh, lha nek ucapane mung cacuk-cacuk hati-hati. Hati-hati. Ning perbuatane iku ketoke wonge sewarungan kopian tapi ternyata ora ngajar bajingan kan oke. Gitu, Mas. Ya, makanya tergantung karo isi hatinya. Lek isine kopi dombe ya enak nggih. Jijal ora percaya bismillah. Ndi kopine liyane ora ana iki. Ya tukange gawe nang gawe ngono. Niku mukadimah yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi ada beberapa syarat yang perlu nanti panjenengan pahami terkait dengan belajar hikmah. Syarat-syaratnya wono akeh, Mas. Ada 27 syarat di dalam kitab Jawahirul Lamaah ini. Sing pertama jenengan harus yakin. Mantep apa? Mantepnya tegese wirid sing sampean hamalkan itu akan berhasil, membuahkan hasil. Apa sing wirid sampean laksanakan itu akan membuahkan hasil. Sampean harus mantep nih. Apa yang panjenengan wiridkan itu akan membuahkan hasil. Nek sampean dhewe ora mantep karo wirite sampean alah yo mletre. Yo mletre. Wong sampean dhewe ora yakin karo wirite sampean kok. Lah yo sampean lho kadang-kadang niku mamange ngene. Riyo bener apa ora? Wiridku iki masuk apa ora? Wiridku iki masuk ora? Lha sampean dhewe lho cek bingung. Yakin karo awake. Sampean lho ora yakin karo awake dhewe. Wis yakin bae ngono lho, Mas. Ngono, mantep bae. Sing nomor loro istiqomah. Istiqomah iki sing angel ya, istiqomah. Istiqomah iku angel. Istiqomah niku angel. Makane nek wong sing istiqomah niku khairun min alfi karamah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah niku luwih utama daripada 1000 karamah. Istiqomah wae, wis to diwirid wae, wis to wiridno. No.
Engko lek ngasil dhewe. Mesti ana labete. Jangan jenengan kemudian berpikir bahwa aku wirid percuma. Ora ceritane wirid percuma. Mboten enten ceritane. Mesti lek sampean gelem wirid mesti ana labete. Ana asare, ana bekase, ana pengaruhe. Wis to. Mesti enek pengaruhe. Mungkin panjenengan yang pernah nemu. Sing nomor 3, usahakan bahwa dirahasiakan. Wirid panjenengan harus dirahasiakan. Jadi jangan menteng-menteng. Wah, aku wis wirid Jawa Ulama, wis aku wis istighdor, wis aku wis wirid menaklukkan jin ini, karena di dalam Jawa Ulama nanti ada yang di belakang halaman-halaman belakang itu, karena kitab ini banyak ya, ada 200-an halaman. Itu ada yang bagaimana menaklukkan jin ifrit, bagaimana menaklukkan jin halus, bagaimana menaklukkan menghadirkan raja-raja jin kelas atas, uluwiyah, sufliyah. Maka sampai rahasiakan. Jangan di wes tahu wirid iki meneng ae lah, sing penting wis ijabah. Sing nomor 4 takwa. Iki takwa bukan takwa takut istri tua, tidak. Tapi takwa ini adalah berusaha kita menjalankan perintahnya Allah terus menjauhi larangannya Gusti Allah. Fisirri wa alaniyah, baik itu nek nggon sing sirri sing enggak diketahui orang lain ataupun itu dalam tempat yang terbuka sekalipun. Jadi nek awake dhewe ning walaupun ning kamar berdua ora ana wong, enake megur kamu dengan dia saja, tetapi karena kamu takwa kepada Allah, maka aku takut kepada Gusti Allah. Ngono lho. Ora ada wong peteng-peteng terus tanganmu brayang ae ngono ki. Singgi. Ngono aja ngono nggih. Awakmu kuwi lu malah juting kancane. Aja ngono nggih. Sarep ora oleh sarep. Mau gampang ilang, ora enak. Ngono ki terus piye ngono. Istiqomahmu nyandi to. Kowe nyat ilmu ga? Lah yo ki lho. Ngono. Ya wae kenceng. Heeh. Sik. Wes iki ada banyak nanti akan saya sebutkan di belakang, sementara itu saja yang bisa saya jelaskan ke umum. Nanti di belakang ada beberapa syarat yang harus panjenengan pahami. Nah, itu saja. Kalau panjenengan ingin belajar ya silahkan datang. Nomor 6 Gus, aku sing bingung. Nanti akan saya jelaskan tetapi di close. Jadi tidak saya publikasikan ke panjenengan-panjenengan yang ada di rumah. Lek panjenengan-panjenengan ingin belajar, silahkan datang ke sini. Silahkan panjenengan belajar Jawahirul Lamaah ke sini insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.